PKB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Saur Sepuh dalam episode Satria Madangkara. Suatu hari, di atas langit yang jernih, seorang yang begitu tampan dan gagah menaiki seekor burung Raja Wali raksasa. Dia adalah Sang Prabu Brahma Kumbara, Raja Agung Madangkara. Sementara itu, di kerajaan Majapahit, Sang Prabu Wikramawardhana dan beberapa bawahannya, yaitu Patih Gajah Lembana, Narapati Raden Gajah, dan lainnya, terlibat pembicaraan yang sangat penting. Jelas, Wirabumi mau melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Rupanya ia ingin mewujudkan cita-cita Sang Apanji Waninghiyun yang belum terlaksana sampai beliau wafat. Ampun Gusti Prabu. Kalau Kaisar Yungluo tidak mau memberikan pengakuan pada Bre Wirabumi, tidak mungkin Pamotan berani melakukan tindakan gegabah itu. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Kaisar Hungwu yang merestui kebebasan negeri Suwarna Bumi dari kekuasaan Majapahit. Alasan lain adalah karena Wirabumi putra Ramanda Hayam Wuruk. Ia merasa paling berhak daripada aku yang hanya seorang menantu. Meskipun seharusnya ia memahami bahwa istriku Putri Permaisuri, sedangkan ia terlahir dari seorang selir. Bagaimanapun juga, dia telah merongrong kewibawaan Majapahit. Apalagi akan kalian laporkan? Kamu, Narapati Raden Gajah? Mata-mata yang hamba kirimkan ke Pamotan melaporkan bahwa Bre Wirabumi sedang mempersiapkan angkatan perangnya secara sungguh-sungguh, Gusti. Utusan Kaisar Yunglo juga terlihat di sana. Mungkin mereka yang membawa cap kerajaan dari perak berlapis emas sebagai tanda pengakuan dari Kaisar kepada Pamotan. Yang mengherankan, banyak tentara Yunglo yang ikut dalam latihan perang itu, Gusti Prabu. Saatnya sudah dekat. Wirabumi menguasai Majapahit. Seluruh negeri tetangga akan kuberitahu. Kungsi. Apa yang dilaporkan oleh Narapati Raden Gajah itu benar, bahwa Bre Wirabumi mendapat dukungan dari Kaisar Yunglo. Sementara itu, di desa lain, tampak seorang pandai besi yang sudah tua bersama dengan para pembantunya sedang mengamati sebentuk tombak yang masih membara. Perang hanya menyengsarakan, mematikan perdagangan dan memiskinkan rakyat. Baik yang menang maupun yang kalah. Kalau Romo ndak bikin senjata, orang kan males perang, Mo. Mau perang pakai apa, wong senjatanya ndak ada kok. Dagal.
5 orang pasukan berkuda telah sampai di sebuah tugu perbatasan. Dan pada tugu itu tertempel lempengan batu yang berbentuk tulisan MA yang akan kita kenal dengan Kerajaan Madangkara. Para pasukan berkuda itu berhenti tepat dekat tugu. Salah satu dari mereka kita kenal sebagai Hulu Balang Rovi, prajurit Pamotan. Hop! Kita sudah sampai di perbatasan Madangkara. Belum lagi para prajurit Pamotan itu beranjak, terdengar suara derap kaki kuda dari arah lain mendekat. Ternyata mereka adalah 3 orang utusan dari Majapahit. Orang-orang Pamotan. Mereka pasti utusan dari Wirabumi untuk mencari dukungan dari kerajaan-kerajaan di daerah Kulon. Melihat 5 orang prajurit Pamotan juga datang ke Madangkara untuk menemui Prabu Brahma Kumbara. Maka Hulu Balang Ludaka menjadi geram. Mau apa kalian? Menghentikan tugas kalian. Serahkan surat itu padaku. Kalian tidak berhak untuk menghalangi tugas kami. Minggir. Perkelahian pun terjadi. Mereka saling lompat dari atas kudanya. Dan dari cara mereka berkelahi, jelas bahwa utusan ini adalah orang-orang pilihan dari negerinya. Di tengah perkelahian yang seru, muncul sepasukan tentara Madangkara yang dipimpin oleh Senopati Ringkin. Orang-orang Majapahit dan Pamotan menghentikan perkelahian mereka, dan mereka semua mengikuti perintah Senopati Ringkin untuk dihadapkan kepada Sang Prabu Brahma Kumbara. Mestinya kamu tidak boleh selalu memaksakan kehendak, Mantili. Sekarang kamu adalah seorang istri, bukan lagi Dewi Mantili si pedang setan yang selalu bertindak seenaknya. Ada orang lain jadi pimpinanmu, suamimu. Sebenarnya, saya juga ingin pergi ke Jamparing, Kakang Prabu. Sudah 3 bulan kita belum ke sana. Mungkin Anda Bentar juga sudah rindu sama Kakang Prabu. Dinda Pramita mestinya juga begitu. Atau kita sama-sama ke sana. Kalau saja aku tidak memikirkan pendidikan Bentar, Pramitaku haruskan tinggal di sini. Lebih bijaksana kalau istri-istriku berkumpul. Sang Prabu Brahma Kumbara sedang bercengkrama dengan adiknya Dewi Mantili, Kotawa, dan istrinya Harnum. Belum selesai Sang Prabu bicara, terlihat Senopati Ringkin datang menghadap. Ada apa, Senopati? Maaf, Gusti Prabu. Kami telah menangkap 8 orang dari Majapahit dan Pamotan yang sedang bertikai di perbatasan Madangkara. Mereka ingin menghaturkan surat dari raja mereka masing-masing. Hadapkan pimpinan mereka satu-satu. Daulat, Gusti Prabu. Senopati Ringkin keluar memanggil satu persatu utusan-utusan itu untuk menghadap kepada Sang Prabu Brahma Kumbara. Ada pesan dari rajamu. Daulat, Gusti. Hamba diutus untuk menyampaikan ini. Kamu boleh pulang. Saya akan mengutus orang untuk menyampaikan suratku pada rajamu Briwirabumi. Terima kasih, Gusti. Hamba mohon pamit. Brahma mengangguk arif, dan Panglima Rovi meninggalkan tempat. Kakang Brahma, kalau boleh tahu, apa isi surat itu? Sulit menentukan pilihan. Briwirabumi minta dukungan kita untuk melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Memberontak? Akhirnya akan ke sana. Sebab tidak mungkin Majapahit akan membiarkan negeri bawahannya berdiri sendiri. Kalau sampai terjadi,
Ini merupakan malapetaka bagi kerajaan besar itu. Mungkin Bray Wirabumi merasa lebih berhak menguasai tahta daripada Prabu Wikramawardhana. Saya kurang mengerti.